Sang Kiai, Khodam Jin dan Malaikat. Ada berbagai ilmu. Ilmu itu ada yang dipelajari, ada juga yang diberikan langsung oleh Allah. Ilmu yang dipelajari itu berasal dari hasil laku manusia atau warisan dari bangsa jin. Segala ilmu yang dipelajari untuk memperoleh kelebihan atau kesaktian tertentu itu semua berkhodam jin. Entah ilmu hikmah, ilmu kejawen, ilmu karuhun, aji-aji kesaktian. Loh, masa begitu tok Pak Kiai? Apa ndak khodamnya malaikat juga ada? Misal saya itu berzikir dari asma Allah, apa saya juga dapatnya khodam jin, bukan malaikat? Nah, itulah yang perlu dipahami dan dimengerti. Bisa jadi malah syaitan yang masuk menjadi khodam kita tanpa kita sendiri tahu dan memahaminya. Malah mengira syaitan itu adalah pertolongan Allah. Sesungguhnya setan masuk mengalir ke dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darahnya. Maka sempitkanlah jalan masuknya dengan puasa. Setan jin menguasai manusia dengan cara mengendarai nafsu syahwatnya. Sedangkan urat darah dijadikan jalan untuk masuk dalam hati. Hal itu bertujuan supaya dari hati itu setan dapat mengendalikan hidup manusia. Supaya manusia terhindar dari tipu daya setan, maka manusia harus mampu menjaga dan mengendalikan nafsu syahwatnya. Padahal manusia dilarang membunuh nafsu syahwat itu, karena dengan nafsu syahwat manusia tumbuh dan hidup sehat, mengembangkan keturunan, bahkan menolong untuk menjalankan ibadah. Dengan melaksanakan ibadah puasa secara teratur dan istiqomah, di samping dapat menyempitkan jalan masuk setan dalam tubuh manusia, juga manusia dapat menguasai nafsu syahwatnya sendiri, sehingga manusia dapat terjaga dari tipu daya setan. Itulah hakikat mujahadah. Jadi mujahadah adalah perwujudan pelaksanaan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya secara keseluruhan, baik dengan puasa, salat maupun zikir. Mujahadah itu merupakan sarana yang sangat efektif bagi manusia untuk mengendalikan nafsu syahwat dan sekaligus untuk menolak setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka berzikir kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 201. Yang dimaksud dengan lafadz tazakaru ialah melaksanakan zikir dan wirid-wirid yang sudah diistiqomahkan, sedangkan yang dimaksud mubsirun adalah melihat. Maka itu berarti, ketika hijab-hijab hati manusia sudah dihapuskan sebagai buah zikir yang dijalani, maka sorot mata hati manusia menjadi tajam dan tembus pandang. Jadi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan dengan dasar takwa kepadanya, di samping dapat menolak setan, juga bisa menjadikan hati seorang hamba cemerlang, karena hati itu telah dipenuhi nur marifatullah. Selanjutnya, ketika manusia telah berhasil menolak setan jin, maka khodamnya yang asalnya jin akan kembali berganti menjadi golongan malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat 30. Kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Quran Surat Fussilat 41 ayat 30-31. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami adalah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat,
itu menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang istiqomah tersebut adalah untuk dijadikan khodam-khodam baginya. Jadi, bagi pengembara-pengembara di jalan Allah, kalau pengembaraan yang dilakukan benar dan pas jalannya, maka mereka akan mendapatkan khodam-khodam malaikat. Seandainya orang yang mempunyai khodam malaikat itu disebut wali, maka mereka adalah waliullah. Adapun pengembara yang pas dengan jalan yang kedua, yaitu jalan hawa nafsunya, maka mereka akan mendapatkan khodam jin. Apabila khodam jin itu ternyata setan, maka pengembara itu dinamakan walinya setan. Jadi wali itu ada dua, satu Auliyaur Rahman, wali-walinya Allah, dan dua Auliyaur Syayatin, walinya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak percaya, wali-walinya adalah setan yang mengeluarkan dari nur kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 2, ayat 257. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan sebagai wali-wali bagi orang yang tidak percaya. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 27. Seorang pengembara di jalan Allah, baik dengan zikir maupun wirid, mujahadah maupun riyatlah lelaku, kadang-kadang dengan melaksanakan wirid-wirid khusus di tempat yang khusus pula. Perbuatan itu mereka lakukan sekaligus dengan tujuan untuk berburu khodam-khodam yang diingini. Khodam-khodam tersebut dicari dari rahasia ayat-ayat yang dibaca. Semisal mereka membaca ayat kursi sebanyak 100.000 dalam sehari semalam. Dengan ritual tersebut mereka berharap mendapatkan khodamnya ayat kursi. Sebagai pemburu khodam, mereka juga kadang-kadang mendatangi tempat-tempat yang terpencil, di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, di dalam gua di tengah hutan belantara. Mereka mengira khodam itu bisa diburu di tempat-tempat seperti itu. Kalau dengan itu ternyata mereka mendapatkan khodam yang diingini, maka boleh jadi mereka justru terkena tipu daya setan jin. Artinya, bukan jin dan bukan malaikat yang telah menjadi khodam mereka, akan tetapi sebaliknya, tanpa disadari sesungguhnya mereka sendiri yang menjadi khodam jin yang sudah didapatkan itu. Akibat dari itu, bukan manusia yang dilayani jin, tapi merekalah yang akan menjadi pelayan jin dengan selalu setia memberikan sesaji kepadanya. Sesaji-sesaji itu diberikan sesuai yang dikehendaki oleh khodam jin tersebut. Memberi makan kepadanya, dengan kembang telon atau membakar kemenyan serta apa saja sesuai yang diminta oleh khodam-khodam tersebut, bahkan dengan melarungkan sesajen di tengah laut dan memberikan tumbal. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Karena apabila itu tidak dilaksanakan, maka khodam jin itu akan pergi dan tidak mau membantunya lagi. Apabila perbuatan seperti itu dilakukan, berarti saat itu manusia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Memang yang dimaksud khodam adalah rahasia bacaan dari wirid-wirid yang didawamkan manusia. Namun, apabila dengan wirid-wirid itu kemudian manusia mendapatkan khodam, maka khodam tersebut hanya didatangkan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang diatur olehnya. Khodam itu didatangkan dengan izinnya, sebagai buah ibadah yang ikhlas semata-mata karena pengabdian kepadanya, bukan dihasilkan karena sengaja diusahakan untuk mendapatkan khodam. Apabila khodam-khodam itu diburu, kemudian orang mendapatkan,
yang pasti khodam itu bukan datang dari sumber yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun datang dengan izinnya pula. Sebab, tanda-tanda sesuatu yang datangnya dari ridho Allah, di samping datang dari arah yang tidak disangka-sangka, bentuk dan kondisi pemberian itu juga tidak seperti yang diperkiraan oleh manusia. Demikianlah yang dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya untuk menyelesaikan urusannya. 2. Dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak terduga. Quran Surat At-Tolak 65 ayat 2-3. Khodam-khodam tersebut didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang dikehendakinya, dalam bentuk dan keadaan yang dikehendakinya pula, bukan mengikuti kehendak hambanya. Bahkan juga tidak dengan sebab apa-apa, tidak sebab ibadah dan mujahadah yang dijalani seorang hamba, tetapi semata sebab kehendaknya. Hanya saja, ketika Allah sudah menyatakan janji maka dia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Di luar itu, orang-orang yang dengan sengaja menjalani laku untuk memperoleh keilmuan itu sudah dipastikan akan mendapat khodam jin. Orang yang menjalankan laku dengan keikhlasan menjalani saja masih akan didatangi jin, untuk sekedar ingin menjadi khodam. Apalagi yang menjalankan lelaku yang ada kehendak maksud tujuan pada selain Allah, yaitu kesaktian, kelebihan dalam hal tertentu, pasti jin sudah akan mendatangi. Cuma orang yang menjalankan lelaku secara ikhlas, ketika dirinya didatangi jin untuk menolong membantunya, lantas dia tidak peduli, maka dirinya akan naik ke tingkatan level yang lebih tinggi. Lantas para malaikat akan didatangkan Allah untuk menjadi khodamnya, dengan menjalankan apa yang menjadi kehendak dan keperluan orang itu. Ketika orang itu tidak peduli, maka dia akan naik ke level yang lebih tinggi lagi, sampai dirinya itu diijabah langsung oleh Allah tanpa harus dengan perantara atau sebab yang menjadikan hal itu terjadi.